Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Peternak Pemula 38. Pada video kali ini saya akan membahas tentang kesalahan yang sering dilakukan oleh pemula dalam menetaskan telur. 3 kesalahan yang sering dilakukan oleh pemula yang harus kita hindari. Oke, simak video ini sampai selesai agar teman-teman bisa menghasilkan daya tetas telur yang tinggi dan tidak mengalami kegagalan dalam menetaskan telur. Oke teman-teman, dalam menetaskan telur, baik itu telur ayam, bebek, burung dan lain sebagainya, yang perlu kita perhatikan dalam menetaskan telur ya, untuk teman-teman yang baru melakukan penetasan ataupun masih pemula ya. Karena jika kita tidak memperhatikan ini, itu dipastikan penetasan yang kita lakukan itu bisa mengalami kegagalan ya. Bahkan sampai 100% telur bisa gagal, sudah 21 hari bahkan sudah hampir 1 bulan tapi telur tidak menetas, bahkan gagal menetas. Nah, maka untuk menghindari hal tersebut, simak video ini sampai selesai, jangan skip ya agar tidak gagal paham. Oke, yang pertama, kesalahan pemula yang sering dilakukan yaitu tidak memilih telur yang berkualitas. Artinya asal ada telur dari indukan langsung ditetaskan, langsung dimasukkan ke mesin tetas. Tidak diperhatikan kondisi telur, baik itu kebersihannya, sterilnya, dan presnya, itu langsung masukkan ke dalam tetas. Seharusnya teman-teman yang harus diperhatikan, ini wajib ya untuk teman-teman agar tetasan kita bisa berhasil. Itu dalam menetaskan telur, pertama jangan asal-asalan dalam melakukan ataupun memasukkan telur ke dalam mesin tetas. Kita perhatikan dulu kebersihan dari telur tersebut, telur itu cacat atau tidak, mungkin ada retak, bolong, dan lain sebagainya. Karena jika telur sudah retak kecil, itu akan mengakibatkan nanti keluar busa. Telur itu nanti akan keluar busa gitu ya. Bahkan akan bisa mengalami meletus telur di dalam mesin tetas. Itu bisa terjadi demikian jikalau telur yang kita masukkan itu mengalami keretakan. Maka perhatikan kebersihan, keretakan, dan usahakan telur itu harus fresh ya. Jadi telur yang ditetaskan di mesin tetas itu jangan terlalu lama disimpan setelah telur keluar dari indukan gitu ya. Setelah ayam bertelur itu jangan terlalu lama disimpan agar fresh gitu ya, agar embrio di dalamnya itu masih bagus, masih daya tetasnya tinggi. Itu ya yang pertama, kesalahan yang sering dilakukan oleh pemula yaitu asal-asalan dalam memilih telur untuk ditetaskan. Lalu kesalahan yang kedua yang sering dilakukan oleh pemula adalah tidak bisa kalibrasi suhu atau belum memahami ilmu tentang kalibrasi suhu. Jadi pada poin kedua ini itu hampir poin utama itu ya, poin utama kenapa kita dalam menetaskan telur ayam itu mengalami kegagalan itu ya. Itu bisa diakibatkan karena kondisi suhu dan kelembaban tidak stabil, tidak ideal dengan apa yang dibutuhkan oleh telur tersebut. Dan teman-teman harus perlu diketahui oleh teman-teman bahwa setiap telur itu beda-beda ya. Untuk suhu dan kelembabannya telur ayam itu telur dan kelembabannya beda sama telur mentok, telur bebek, dan telur burung. Jika kita samakan kelembaban dan suhunya itu bisa mengalami kegagalan. Itu ya. Maka untuk teman-teman usahakan pelajari lebih dalam tentang ilmu kalibrasi suhu. Jadi ilmu untuk menyamakan, mengatur suhu dan kelembaban agar ideal sesuai dengan apa yang diinginkan telur.
Usahakan teman-teman dalam pengaturan suhu jangan hanya mengandalkan termostat seperti ini ya. Artinya suhu, contoh untuk ayam suhunya di 37 sampai 38 derajat Celcius itu ya idealnya. Nah, untuk teman-teman usahakan jangan hanya memperhatikan temperatur dari termostat ini, tidak memperhatikan dari termometer kayu. Karena banyak kejadian para pemula yang baru menetaskan telur itu hanya terfokus di termostat ya, mohon maaf, di termostat. Jadi suhu yang dia kontrol hanya di termostat, akan tetapi dia tidak melihat suhu yang ada di dalam mesin tetas, yaitu dengan menggunakan termometer kayu ini ya, termometer air raksa. Karena pengalaman saya, ketika tidak menggunakan termometer kayu ini, itu suhunya tidak sesuai. Suhu di dalam mesin tetas ini ternyata tidak sesuai dengan apa yang dimunculkan di termostat ini, akhirnya mengalami kegagalan. Bahkan teman-teman ada yang mengalami kegagalan 100%, tidak ada yang menetas satupun. Ditunggu sampai 21 hari, 22 hari, bahkan hampir 1 bulan dia terus diinkubasi itu telur, akan tetapi tidak mengalami penetasan ataupun tidak menetas telur tersebut. Karena apa? Ternyata suhu yang ada di dalam mesin tetas itu tidak ideal dengan apa yang diinginkan telur. Dia hanya mengontrol ataupun melihat dari termostat saja. Maka itu salah satu kesalahan fatal ketika kita mengatur suhu dan kelembaban itu hanya dilihat dari termostat. Itu ya, perlu dipahami, itu menjadi kesalahan yang sangat fatal yang harus teman-teman hindari ketika menetaskan telur. Lalu untuk meletakkan termometer kayu pun itu usahakan itu di atas telur ya. Karena apa? Karena perlu diketahui bahwa suhu di dalam mesin tetas itu beda-beda. Ketika suhu di pinggir ya, itu akan berbeda dengan suhu yang di tengah. Termometer yang diletakkan seperti itu akan berbeda dengan termometer yang diletakkan di atas telur. Karena apa? Antara jarak lampu dan termometer kayu itu sangat dekat. Akhirnya panasnya akan berbeda dengan termometer yang disimpan di atas telur. Nah, maka teman-teman harus apa? Harus pinter-pinter dalam mengkalibrasi suhu agar apa? Agar penetasan bisa sempurna. Selanjutnya untuk kesalahan yang ketiga, kesalahan yang sering dilakukan oleh para pemula adalah tidak teliti dalam melakukan peneropongan. Dalam meneropong telur itu minimal teman-teman harus lakukan 2 kali dalam setiap masa penetasan. Pertama di hari keempat atau kelima setelah telur dimasukkan ke mesin tetas. Lalu peneropongan yang kedua kali dilakukan saat telur berumur 18 hari. Itu ya. Nah, di waktu-waktu tersebut tujuannya meneropong adalah untuk kita tahu manakah telur yang bagus dan yang tidak, embrionya yang masih hidup dan yang tidak. Ketika kita bisa mengetahui hal tersebut, kita akan tahu penyebab kenapa embrio tersebut sudah mati ataupun tidak berkembang. Nah, perlu juga diperhatikan oleh teman-teman bahwa dalam setiap masa penetasan telur itu ada 3 fase yang harus teman-teman lakukan. Yang fase pertama yaitu telur ketika dimasukkan di umur pertama sampai umur keempat hari di mesin tetas. Itu adalah ya pertama yang dinamakan fase pembentukan embrio. Pada fase itu kita harus tahu bahwa embrio akan berkembang atau tidak, telurnya fertil atau tidak. Maka tujuannya kita teropong untuk mengetahui, oh ini telur tidak fertil, artinya telur tersebut tidak dilanjutkan dalam penetasannya. Itu di fase pertama. Lalu fase kedua yaitu di hari kelima sampai hari ke-18 masa inkubasi telur. Di dalam fase tersebut jadi teman-teman bisa mengetahui jika ada kematian. Contoh seperti ini, di hari keempat kita sudah meneropong telur yang bagus itu, yang embrio masih hidup itu ada 20 telur.
Nah, itu yang bagus ya. Nanti setelah hari ke-18 kita teropong lagi apakah yang telur yang kedua, yang 20 telur tersebut apakah masih bagus, embrionya berkembang atau tidak. Nah, kita teropong lagi untuk mengetahui hal tersebut. Nah, jika mengalami kematian, umpamanya telur hanya tersisa tinggal 10 butir. Nah, dari 10 butir itu kan berarti ada yang hidup ya. 10 butir yang mati ataupun embrionya mati di dalam itu ada 10. Nah, dari 10 telur tersebut kan kita bisa tahu, oh, ini telur mati di fase kedua. Berarti penyebabnya biasanya itu terjadi karena suhu dan kelembaban tidak ideal. Maka telur akan mati di fase kedua ini. Nah, lalu yang terakhir fase ketiga. Untuk fase ketiga itu di hari ke-19, 20, 21, yaitu fase untuk mulai penetasan ya, mulai keluar DOC dari cangkang telur. Itu di fase ketiga ini. Nah, itu sering juga terjadi. Telur tinggal 10 nih di fase ke-8, fase kedua, hari ke-18 itu telur masih 10 yang bagus. Akan tetapi ketika umur 21 hari ternyata yang keluar hanya 5 ekor. Nah, itu kan kita bisa tahu bahwa ternyata yang 5 itu mengalami kematian. Apa penyebabnya? Kita bisa identifikasi ternyata ketika di fase ketiga itu penyebabnya akibat mungkin telur ataupun DOC di dalamnya itu susah keluar sehingga mengakibatkan mati di dalam. Nah, itu pentingnya kita meneropong agar mengetahui penyebab kenapa telur bisa gagal dalam menetas. Oke, mungkin itu saja. Mudah-mudahan bisa bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.